Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, untuk anak-anak kelas 5A, di pekan lalu kita sudah sama-sama melaksanakan PTS tematik tema 1, 2, dan 3, yakni di hari Senin sampai Rabu ya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita hanya akan melakukan refleksi pasca PTS, di mana di pertemuan hari Selasa ini tidak ada materi maupun tugas. Namun di pertemuan hari Kamis nanti insya Allah akan ada materi, melanjutkan materi di tema 4. Pada kesempatan kali ini, dalam refleksi video ada 3 pembahasan, seperti yang sudah Bapak jelaskan di pembahasan PJOK barusan ya. Penjelasan di matematika barusan. Jadi ada 3 pembahasan terkait dengan PTS soal-soalnya, lalu nilai dan juga materi yang akan kita pelajari bersama ke depannya. Juga disambung dengan beberapa informasi yang akan mengikuti. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan, untuk anak-anak, Bapak terus ingatkan juga mengajak untuk sama-sama menjaga kesehatan ya dalam lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Terus menjaga yang namanya kebersihan, cuci tangan pakai sabun sesering mungkin, pakailah masker ketika beraktivitas di luar rumah. Semoga Allah menjaga kita dari penyakit-penyakit yang berbahaya, agar kita sama-sama nih bisa mengikuti pembelajaran, terutama pelajaran tematik ke depannya. Amin. Baik, dalam pembahasan pertama terkait soal tematik, untuk di tema 1, 2, dan 3 Bapak memang memberikan soal anak-anak lalui sebelumnya. Jika memang sebelumnya anak-anak mengikuti pembelajaran dengan benar, dengan baik, insya Allah bisa menjawab pertanyaan ini dengan tepat ya. Karena memang dari akumulasi atau perhitungan dari tema 1, tema 2, dan tema 3, tingkat kesulitannya tidak terlalu tinggi, disesuaikan dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya ya. Jadi untuk kunci jawaban insya Allah akan Bapak berikan ya melalui catatan terpisah dari video ini. Bisa kalian buka dan simak kunci jawaban di foto atau file yang akan Bapak unggah di tugas atau classroom yang sama. Jadi selepas video ini selesai bisa dilihat kunci jawabannya dan juga dipelajari lagi melalui link yang masih aktif ya. Jadi bisa nanti dipelajari lagi kunci jawabannya ini, soalnya ini gitu ya, bisa dipelajari lagi untuk memperbaiki kedepannya agar lebih paham gitu ya. Itu terkait soal ya dari tema 1, tema 2, dan tema 3. Jadi kalau memang kalian bersungguh-sungguh kemarin mempelajari dan mempersiapkannya sebelum melakukan PTS, insya Allah anak-anak kelas 5A bisa mendapatkan nilai di atas KKM ya. Namun memang terkait nilai di pembahasan kedua, sebenarnya nilai sudah Bapak isi ya, cuma Bapak kosongin untuk menjelaskan. Jadi sebenarnya untuk di penjabaran nilai di tematik tema 1, 2, dan 3 ya, ini tema 1, 2, dan 3 di mata pelajaran secara terpisah ya. Jadi di dalam tematik itu ada mata pelajaran PKN, ada mata pelajaran Bahasa Indonesia, ada pelajaran IPA, IPS, dan SBDP ya. Ini diakumulasikan dengan nilai-nilai masing-masing. Jadi setelah hasil akumulasi yang Bapak terima dan Bapak masukkan, ada beberapa siswa kelas 5A yang mungkin tidak mencapai KKM ya.
ada beberapa, namun juga ada yang melewati KKM yang sudah ditentukan dari tiap mapel, masing-masing mapel yang ada. Jadi teruntuk anak-anakku yang tidak sampai KKM, insya Allah nanti skema remedial yang Bapak berikan kepada anak-anak melalui tugas. Jadi akan Bapak terus pantau bagaimana aktif atau tidaknya peserta yang termasuk dalam kategori remedial dalam mengumpulkan dan mengerjakan tugas-tugas tematik ke depannya. Jadi akan terus Bapak pantau. Ya, jadi akumulasi tugas nanti akan Bapak nilai di akhir sebelum beberapa PH yang berikutnya gitu ya. Jadi untuk yang setelah nanti pembagian rapot ya, untuk bagian tematik coba diperhatikan, bagi yang di bawah 7,3 berarti sudah memasuki yang namanya di bawah KKM, dan itu akan Bapak pantau nilainya untuk memperbaiki agar sampai di KKM. Perhatikan tugas-tugas, pengumpulan tugas dan pengerjaan tugas tematik, itu pasti Bapak pantau. Bagi yang bersungguh-sungguh memperbaiki nilai PTS ini untuk mencapai KKM, mohon dikerjakan tugas-tugas yang nanti akan diberikan secara berkala lewat tugas-tugas harian. Ya, begitu. Jadi untuk yang di bawah KKM terus belajar, tingkatkan lagi, kemudian perbaiki tugas-tugas, nanti ikuti tugas-tugas semuanya. Insya Allah akan diakumulasikan menjadi perbaikan remedial PTS kali ini gitu ya. Baik, itu mungkin pembahasan kedua terkait nilai dan juga skema remedial yang Bapak terapkan selepas PTS kali ini. Adapun tentang materi, jadi materi akan dimulai di hari Kamis besok ya. Tematik sudah masuk ke buku tema 4, di mana di buku tema 4 ini kita akan melalui insya Allah dalam 2 pekan, insya Allah. Pekan ini, pekan depan, dan pekan yang depan lagi masih dalam materi. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam PH tematik tema 4. Jadi sekitar 3 pekan awal ya, kita akan melaksanakan PH tematik tema 4 ya. Dipersiapkan saja untuk anak-anak, dan dalam skema atau jangka waktu dari tema 4 sub 1 sampai tema 4 sub 3, di situ adalah jenjang untuk anak-anak yang di bawah KKM untuk giat mengumpulkan tugas, dimana di setiap pembelajaran atau subtema yang diberikan akan ada tugas insya Allah, dan itu akan diakumulasikan siapa-siapa anak-anak yang di bawah KKM yang mengerjakan tugas dengan rajin ataupun tidak. Insya Allah jelas ya untuk penjelasan terkait nilai dan pembelajaran kedepannya itu ya. Mungkin 3 pembahasan itu insya Allah bisa mewakili beberapa info yang bisa Bapak berikan. Adapun bila ada pertanyaan ya, bisa langsung komentar di bawah Google Classroom ini, ataupun bisa WhatsApp Japri Bapak pribadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan. Insya Allah akan Bapak jawab secepat mungkin ya, insya Allah. Ya, mungkin itu 3 pembahasan tentang refleksi PTS tematik tema 1, 2, dan 3. Insya Allah nanti akan Bapak berikan kunci jawaban ya di bawah ini, di bawah link video ini. Nanti silakan dilihat dan dipelajari. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini untuk refleksi. Jadi kita mulai pembelajaran aktif di hari Kamis. Di hari ini kita sekedar refleksi dan mempersiapkan apa-apa yang akan kita pelajari ke depan. Persiapkan kembali semangatnya juga untuk pelajaran atau mapel lain juga harus diikuti terus ya. Dan jangan lupa absen. Absen itu penting ya. Absen itu penting. Jadi setelah Bapak rekap terkait data hadir, sakit, izin itu harus tepat diisi ya. Kalau hadir ya tulis hadir live atau rekaman. Ahsan, itu nggak apa-apa, boleh pilih keduanya sama. Adapun izin dan sakit itu harus benar-benar diperhatikan. Kalau sakit ya pilih sakit, kalau izin ya pilih izin, dan itu harus
sakit dan izin harus lapor ke bapak dulu ya, untuk bapak ibu yang mendengarkan. Untuk hari dan rekaman, insya Allah itu benar, bisa dipilih salah satu. Sedangkan untuk izin dan sakit, bisa kabari saya dulu, kemudian bisa dipilih di absen sesuai dengan keadaan anaknya, gitu ya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk refleksi PTS tematik kali ini. Mohon maaf bila banyak ada kata yang salah. Terus semangat dalam belajar online, belajar daring, karena insya Allah semoga Allah bisa pertemukan kita secara langsung untuk pembelajaran tatap muka di mungkin semester depan ya. Insya Allah semoga cepat berlalu pandeminya. Mungkin itu, sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.